informasi bahwa adanya suatu ukuran terhadap kualitas dokumentasi keperawatan. Sedangkan standar asuhan keperawatan adalah pernyataan kualitas yang diinginkan dan dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien. Standar ini memberikan petunjuk kinerja mana yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima, menurut Potter dan Perry 2005. Tujuan standar asuhan keperawatan. Tujuan standar asuhan keperawatan antara lain. Yang pertama, memberi bantuan yang paripurna dan efektif pada semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem kesehatan nasional. Yang kedua, menjamin bahwa semua bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan standar asuhan keperawatan yang ada. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada tenaga keperawatan untuk mengembangkan tingkat kemampuan profesionalnya. Yang kelima, memelihara hubungan kerja yang efektif dengan semua anggota tim kesehatan. Dan yang keenam, melibatkan pasien dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Komponen standar asuhan keperawatan. Menurut Nur Salam 2008 menyebutkan instrumen studi dokumentasi penerapan standar asuhan keperawatan meliputi standar 3, standar 4, dan standar 5. Standar 3 yaitu perencanaan keperawatan, standar 4 implementasi keperawatan, dan standar 5 evaluasi keperawatan. Komponen standar asuhan keperawatan, standar 3, perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan disusun berdasarkan diagnosa keperawatan. Komponen perencanaan keperawatan meliputi prioritas masalah. Yang pertama, masalah-masalah yang mengancam kehidupan yang kedua, masalah-masalah yang mengancam kesehatan seseorang atau adalah prioritas kedua. Yang ketiga, masalah-masalah yang mempengaruhi perilaku merupakan prioritas ketiga. Tujuan asuhan keperawatan. Spesifik, yang pertama spesifik, yang kedua bisa diukur, yang ketiga bisa dicapai, yang keempat realistik, dan yang kelima ada batas waktu. Rencana tindakan disusun berdasarkan tujuan asuhan keperawatan. Melibatkan pasien atau keluarga, mempertimbangkan latar belakang budaya pasien atau keluarga, menentukan alternatif tindakan yang tepat, mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, lingkungan, sumber daya, dan fasilitas yang ada. Standar yang keempat, intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah pelaksanaan rencana tindakan yang ditentukan dengan maksud agar kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal, yang mencakup aspek peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan serta pemulihan kesehatan dengan mengikutsertakan pasien dan keluarganya. Kriteria dilaksanakan sesuai dengan rencana keperawatan. Menyangkut keadaan biopsiko-sosio-spiritual pasien. Menjelaskan setiap tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menggunakan sumber daya yang ada, menerapkan prinsip aseptik dan antiseptik. Intervensi keperawatan berorientasi pada 14 komponen keperawatan yang meliputi komponen pertama, memenuhi kebutuhan oksigen dengan kriteria menyiapkan alat sesuai dengan jenis tindakan dan umur pasien. Yang kedua, mengatur posisi pasien. Yang ketiga, memberikan obat dengan prinsip
tepat obat, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan waspada terhadap reaksi. Kebutuhan nutrisi, keseimbangan cairan, dan elektrolit dengan kriteria menyiapkan alat sesuai dengan jenis tindakan dan umur pasien, mengatur posisi pasien sesuai dengan jenis tindakan, memberikan cairan dan makanan sesuai jenis cairan dan menggunakan infus. Komponen 3, memenuhi kebutuhan eliminasi dengan kriteria, menyiapkan alat sesuai dengan jenis tindakan dan umur pasien, memperhatikan suhu cairan pada pemberian hukna, menjaga privasi pasien, mengobservasi dan mencatat konsistensi feses dan keadaan urin. Komponen yang keempat, memenuhi kebutuhan keamanan dengan kriteria, menerapkan pelaksanaan aseptik dan antiseptik dalam setiap tindakan, memasang alat pengaman pada pasien yang tidak sadar, gelisah, anak, dan pada usia lanjut, memberi label ibu dan bayi, sidik jari bayi, kaki kanan dan kiri, menyiapkan alat-alat dan obat berbahaya di tempat yang telah disediakan. Komponen yang kelima, memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik dengan kriteria memperhatikan privasi pasien, memperhatikan keberhasilan perseorangan, mengganti alat-alat tenun sesuai dengan kebutuhan. Komponen yang keenam, memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur dengan kriteria mengatur posisi yang tepat, mengatur ventilasi dan penerangan cahaya, pencegahan kebisingan suara. Komponen yang ketujuh, memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani dengan kriteria mengatur posisi sesuai dengan kebutuhan, memperhatikan reaksi pasien. Komponen yang 8, memenuhi kebutuhan dengan kriteria menyediakan sarana ibadah sesuai dengan kebutuhan pasien beribadah, mendampingi pasien saat mendapat bimbingan spiritual. Komponen yang kesembilan, memenuhi kebutuhan emosional dengan kriteria yang pertama, memperhatikan kebutuhan pasien, mendengarkan keluhan pasien, memberikan penjelasan tentang tindakan pengobatan yang akan dilakukan. Komponen yang ke-10, memenuhi kebutuhan komunikasi dengan kriteria menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, memberi penjelasan dengan singkat dan jelas, memperhatikan intonasi suara. Komponen yang ke-11, mencegah dan mengatasi reaksi fisiologis dengan kriteria mengobservasi tanda-tanda vital sesuai kebutuhan dan kondisi pasien, melakukan tes alergi pada setiap pemberian obat tertentu, hasilnya mengobservasi reaksi pasien. Kebutuhan itu dengan kriteria melaksanakan tindakan perawatan dan program pengobatan dengan memperhatikan prinsip 5 tepat dan 1W. Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan waspada terhadap reaksi ekonomis dan aman bagi pasien. Komponen 13, memenuhi kebutuhan penyuluhan dengan kriteria mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Komponen 14, memenuhi kebutuhan rehabilitasi dengan kriteria menyiapkan alat sesuai kebutuhan, melatih pergerakan mobilisasi pasien, baik secara aktif maupun pasif, membantu dan melatih pasien menggunakan alat bantu sesuai kondisi. Selanjutnya, standar 5. Evaluasi dilakukan secara
periodik, sistematik, dan berencana untuk menilai perkembangan pasien dengan kriteria: 1. Setiap tindakan kepala. Yang kedua, evaluasi hasil menggunakan indikator yang ada pada rumusan tujuan. Yang ketiga, hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan. Yang keempat, evaluasi melibatkan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Dan yang kelima, evaluasi dilaksanakan sesuai dengan standar. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kelas Belitung maupun Pangkal Pinang, apakah kami buka untuk sesi pertama, yaitu 3 pertanyaan. Saya. Ya, boleh. Apa komponen penting dalam penyusunan standar dokumentasi? Terima kasih. Bisa diulangi? Apa komponen penting dalam penyusunan standar dokumentasi? Oke, terima kasih. Ada yang lain, kami persilakan. Saya Ki. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gapriana dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Saya ingin bertanya, di sini yang termasuk ke dalam lingkup pencatatan pada proses keperawatan yang spesifik itu seperti apa? Bisakah kalian jelaskan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya mau tanya. Lanjut yuk. Perkenalkan, nama saya Aryo Anggara Pratama dari Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya ingin bertanya, tolong jelaskan tujuan asuhan keperawatan, yaitu spesifik. Yang pertama spesifik, kedua bisa diatur, ketiga bisa dicapai, keempat realistik, kelima ada batas waktu. Tolong jelaskan seperti apa. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Baiklah teman-teman, pertanyaan akan segera kami jawab. Beri kami waktu beberapa menit untuk kami diskusi dulu ya. Maaf, untuk soal yang kedua tadi, boleh bisa diulangi nggak? Dari Ega tadi. Bisa. Yang termasuk ke dalam lingkup pencatatan pada proses keperawatan yang spesifik itu seperti apa? Bisakah kalian jelaskan? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, untuk pertanyaan pertama tadi akan dijawab oleh Nur Aziza. Kepada Saudari Nur Aziza kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah komponen penting dalam penyusunan dokumentasi? Yaitu 1. Komunikasi, proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan. 2. Akuntabilitas. 3. Keamanan. Terima kasih. Apakah Saudari apa itu? Baiklah, untuk Saudari Sisi, apakah bisa dipahami? Ya, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Baiklah, pertanyaan dari Rio Anggara akan dijawab oleh Ega Fitri. Pada Ega kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili menjawab pertanyaan dari Rio Anggara. Pertanyaannya adalah, jelaskan tujuan asuhan keperawatan yang spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistik, dan ada batas waktu. Di sini prioritas asuhan keperawatan dengan kriteria spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistik, dan ada batas waktu. Tujuan asuhan keperawatan dengan kriteria spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistik, dan ada batasan waktu. Rencana tindakan dengan kriteria yang disusun berdasarkan tujuan asuhan keperawatan melibatkan pasien atau keluarga, mempertimbangkan latar belakang budaya pasien keluarga, menentukan alternatif tindakan yang tepat, mempertimbangkan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku, lingkungan, sumber daya, dan fasilitas yang ada. Menjamin rasa aman dan nyaman bagi pasien. Kalimat instruksi ringkas tegas dengan bahasannya mudah dimengerti. Apakah Rio mengerti? Apakah Saudara Rio mengerti? Gimana ya? Spesifik gimana tadi ya? Agak jelas dikit. Tunggu Rio. Sabar Rio. Maksud dari tujuan asuhan keperawatan dengan kriteria spesifik, bisa diukur dan bisa dicapai, realistik, ada batas waktu, bertujuan untuk melibatkan keluarga pasien, mempertimbangkan latar belakang budaya pasien, dan menentukan alternatif tindakan yang tepat yang akan dilakukan untuk melakukan intervensi pada pasien gitu, Rio. Ngertikah? Baiklah, terima kasih Ega. Cukup. Sama-sama.
Baiklah, untuk pertanyaan Ega Pariana akan dijawab oleh Nur Hidayanti. Untuk saudari Nur Hidayanti kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ega, yaitu lingkup pencatatan pada proses keperawatan yang spesifik itu meliputi yang pertama itu klien masuk rumah sakit atau kontak dengan pelayanan perawat. Yang kedua, kelengkapan riwayat keperawatan dan pemeriksaan. Yang ketiga, diagnosa keperawatan. Yang keempat, tindakan keperawatan. Yang kelima, dokumentasi parameter, monitoring, dan intervensi keperawatan. Yang keenam itu perkembangan terhadap hasil yang diharapkan. Nah, setelah itu evaluasi perencanaan, lalu sistem rujukan, setelah itu klien pulang. Apakah sudah cukup jawabannya, Ega? Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ega. Baiklah, pertanyaan 3 tadi sudah dijawab. Apakah teman-teman lain masih ingin bertanya? Kami persilahkan. Apakah masih ada ditanyakan? Kalau tidak ada, kami tutup nih.
Baiklah, izin bertanya, Rizky. Iya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurmiati. Di sini saya ingin bertanya, apa saja hambatan dalam pendokumentasian keperawatan? Pelan-pelan, Jo. Terlalu deras. Apa saja? Apa saja hambatan dalam pendokumentasian keperawatan? Terima kasih. Iya, sama-sama. Baiklah, pertanyaan dari Nurmiati akan dijawab oleh Parawita. Kepada Saudari Para, kami persilakan. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmiati. Apa saja penghambat pelaksanaan dokumentasi keperawatan, asuhan keperawatan? Yang pertama, kurangnya pemahaman dasar-dasar dokumentasi keperawatan. Nah, hal ini bisa terjadi karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada keseragaman pelaksanaan dokumentasi keperawatan. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran akan kepentingan dokumentasi keperawatan. Ditetapkan sehingga terkadang tidak lengkap dan tidak akurat. Lalu yang ketiga, dokumentasi keperawatan dianggap beban karena banyaknya lembar format yang harus diisi untuk mencatat data dan intervensi keperawatan pada pasien, membuat perawat terbebani. Keempat, keterbatasan tenaga. Kurangnya tenaga perawat yang ada dalam satu tatanan pelayanan kesehatan memungkinkan perawat bekerja hanya berorientasi pada tindakan saja. Tidak cukup waktu untuk menuliskan setiap tindakan yang telah diberikan pada lembar format dokumentasi keperawatan tersebut. Yang kelima, ketiadaan pengadaan lembar format dokumentasi keperawatan oleh institusi. Bagaimana Nurmiati? Apakah masih ada yang kurang jelas? Bagaimana Nurmiati? Apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang kurang paham? Bagaimana cara mengatasinya, Farah? Cara mengatasinya, bentar Nurmiati ya. Kalau yang pertama itu kan kurangnya pemahaman dasar-dasar dokumentasi keperawatan. Nah,
misalnya kan kita kan sebelum jadi perawat tuh kan jadi mahasiswa dulu. Nah, pas jadi mahasiswa tuh kan kita dibahasin tentang pendokumentasi itu kan. Nah, sebagai mahasiswa kita harus cuman ya ini memahami isinya dulu sebelum kita buat dokumentasi itu, bacain lagi, pahami lagi gitu. Terus kalau yang kedua tuh kurang kesadaran karena kebanyakan perawat-perawat nih nganggap dokumentasi nih itu enteng gitu. Padahal ini kan juga penting untuk tindakan dalam dokumentasi ini kan penting untuk tindakan keperawatan. Yang ketiga, kenapa dokumentasi ini dianggap beban? Karena terlalu banyak lembar yang harus kita isi kan. Jadi makanya kita kayak nganggap itu tuh beban. Gimana, Nurmiati? Apakah masih ada yang kurang jelas? Bagaimana Nurmiati? Halo? Mana Nurmiati ya hilang? Nia, Halo? Iya, Farah. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Farah, sinyalnya hilang. Sinyalku hilang. Walaupun kelak pun Bisa diulang, kelas pun aku lupa. Nih, bentar, aku jelasin lagi, Oh. Apa tadi pertanyaan kah? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pertama kita harus memahami dulu dokumentasi itu sebelum kita membuat lembar dokumentasi itu. Terus kalau misalnya kan kebanyakan perawat nih menganggap enteng, menganggap ini beban kan. Nah, beban yang harus kita lakukan tuh setiap pertindakan tuh kita langsung ngisi jangan kayak misalnya ditundain, di deadline-in gitu. Terus kurangnya kesadaran dari perawat sendiri. Tuh, cara ngatasin sebelum kita kan pendokumentasi ini kan harusnya kan bagi kita itu kan penting kan untuk tindakan yang kita lakuin ke pasien. Nah, harus kita tuh sadar kalau dokumentasi itu harus kita isi secara tepat. Jangan kita anggapin enteng, karena kalau kekurangan isi dalam dokumentasi itu, kita tindakan kita mungkin ke pasien kurang tepat lah, kurang akurat. Jadi gimana? Ada yang kurang jelas, Nurmiati? Cuman kalau yang perawat yang galak, yang sering melakukan pemalsuan data. Nah, yang sering ngelakuin pemalsuan data tuh, makanya perawat tuh harus sadar kalau tindakan tuh tidak baik. Kalau misalnya tuh bisa sampai tahu dari kan kita kan ada si E ya. Nah, kalau sampai ketahuan ke si E ya gimana? Otomatis kita kena konsekuensinya sendiri kan? Makanya kita tuh butuh kesadaran diri sendiri, jangan memalsuin data tersebut. Layanilah pasien sepenuh hati ya. Jangan setengah. Tapi sekarang banyak yang tidak sadar, Farah. Makanya, itulah. Jadi manusia harus sadar diri. Dari mulai hal-hal yang kecil
sebelum sadar diri ya. Sebelum apa, gimana ya, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari lah, kalau kita tidak sadar diri, gimana? Terjadi ya pasti ke hal-hal negatif, apalagi kita ke pasien. Konsekuensinya pasti besar kan? Apa misalnya kayak misal kita memalsukan tensi orang, itu resiko pasti besar kan? Makanya mulai dari sekarang kita harus menyadarkan diri sendiri di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam hal-hal yang kayak kita ngelakuin tindakan ngisi data tuh. Ngisi sesuai, jujur. Tidak ada main palsu-palsu. Jadi cemana Nurmiati, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, Farah. Makasih ya, Farah. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke notulen. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi ini akan dibacakan oleh Jihan Marisa. Kepada Saudara Jihan Marisa, kami persilakan. Baiklah, kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu standar dokumentasi keperawatan adalah suatu pernyataan tentang kualitas dan kuantitas dokumentasi yang dipertimbangkan secara adekuat dalam suatu situasi tertentu, sehingga memberikan informasi bahwa adanya suatu ukuran terhadap kualitas dokumentasi keperawatan. Tujuan standar asuhan keperawatan yaitu pertama, memberi bantuan paripurna dan efektif pada semua orang yang memerlukan pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem kesehatan nasional. Yang kedua, menjamin bahwa semua bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan standar asuhan keperawatan yang ada. Yang keempat, memberi kesempatan kepada tenaga keperawatan untuk mengembangkan tingkat kemampuan profesionalnya. Yang kelima, memelihara hubungan kerja yang efektif dengan semua anggota kesehatan. Yang keenam, melibatkan pasien dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, menciptakan iklim yang menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pendidikan bagi perkembangan tenaga keperawatan. Menurut Nursalam tahun 2008 menyebutkan instrumen studi dokumentasi penerapan standar asuhan keperawatan meliputi 1. Standar 3, perencanaan keperawatan, 2. Standar 4, implementasi keperawatan, 3. Standar 5, evaluasi keperawatan. Itulah kesimpulan pada presentasi pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, bisa tidak Ika hidupin kamera, aku SS-in wajah Ika tuh, kirim ke Bapak jadi kita ada itu. Boleh Farah. Dari slide pertama. Tampakkan muka kalian. Sebut nama ya Farah, kalau aku dek tahu. Nih ya, dari Dewi Lestari, Nur Aziza, Dinda, Amalia, Rizky, Ranti, Natasha, Mirnawati, Nunui, Ega Fitri, Julia, Daniel, Ultia, Mega, Jihan, Ananda Helen, Putri Milenianti, Zulfa, Nurmiati, Heni, Rio, Yuli, Lani, Rizka. Senyum. 1, 2, 3. Nah, slide kedua ya. Slide kedua ya. Satu, dua, tiga. Dah.
Rawoy. Halo, Lala. Matina. Assalamualaikum. Salam. Dadah guys. Sampai jumpa. Dadah Farah. Dadah. Dadah Ici. Dadah. 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 Love you, Mia. Tapi